Dan berikutnya pemirsa kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dari Thailand. Ada data soal kepercayaan konsumen Thailand di bulan Agustus. Kemudian juga dari Hong Kong ada data mengenai produksi industri secara year on year di triwulan 2 tahun 2024. Dan dari India ada IHK India secara year on year di bulan Agustus. Dari Amerika Serikat pemirsa ada laporan bulanan IEA, kemudian juga ada data soal klaim pengangguran berkelanjutan Amerika Serikat. Sementara itu dari Eropa ada pidato Gubernur Bank Sentral Eropa ECB, kemudian juga ada pernyataan kebijakan moneter ECB dan juga ada data soal IHK inti Jerman di bulan Agustus secara year on year. Dan berikutnya adalah kita akan simak agenda emiten pemirsa untuk SCNP, ex dividend tunai interim, kemudian RAAM akan menggelar RUPS. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk Nikkei, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini kompak dibuka menguat dengan penguatan masing-masing 2,91%. Untuk Nikkei yang berada di level 36.656. STI Singapura dibuka menguat 0,34% di level 3.543 dan Kospi Korea menguat 1,29% di level 2.545 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,4% di level 17.177. Untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus sudah terhubung melalui video conference ada Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Apa kabar Pak Angelo? Baik, Mas Vicky, apa kabar Baik. juga? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung Pak Angelo. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Amin. Baik, bicara mengenai pergerakan dari IHSG tembus level 7.800-an kemarin. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah level yang secara teknikal kayaknya akan melanjutkan penguatan ataupun mungkin Anda melihat ada possibility akan terjadi pull up sedikit untuk IHSG Pak Angelo. Betul sekali, lebih ke arah melanjutkan penguatannya. Kenaikan bisa mencapai 8.000 ya. Saat ini spot ada di 7726 dan 7.700 ya, kalau kita lihat di chart hourly. Dan resisten ada di 7.800 yang sedang kita tunggu untuk ditembus ke atas ya. Baik. Target 8.000 itu kemudian diproyeksikan secara teknikal terjadi di akhir tahun ya Pak Angelo ya? Ya tahun ini Oke, mungkin bulan depan atau mungkin Desember, tapi tahun ini. baik, baik. Oke, kalau kita lihat level support dari IHSG di level berapa yang kemudian kita harus cermati Pak Angelo sehingga kemudian ini menjadi semacam alarm lah secara teknikal gitu dan melihat ini kemudian menjadi momen untuk terjadi pelemahan secara mendalam begitu. Betul, untuk chart hourly memang ada support di 7726 dan sampai 7.700. Tapi yang mesti kita waspadai adalah support di 7650 karena di situ ada volume spike yang bisa menggambarkan demand yang besar, itu berarti support yang kuat. Kalau 7650 ditembus ke bawah, nah itu bahaya ya, bisa pullbacknya bisa sampai ke 7250 kalau tidak ada demand yang baru. Baik, Jadi baik. waspadai level itu. Baik, pasnya kemarin uji level 7.800-an, artinya kalau secara target selanjutnya 8.000 itu langsung saja begitu, ataupun mungkin Anda melihat ada target-target dalam waktu dekat yang kemudian mungkin akan terjadi Pak Angelo untuk IHSG sendiri. Hitungan 8.000 itu sebenarnya hitungan target dalam waktu dekat ya. Kalau untuk Oke. target berikutnya itu masih ada, tapi mungkin eh, tahun depan atau mungkin akhir akhir tahun ini. Oke, berarti IHSG secara teknikal juga ini masih bertenaga begitu ya Pak Angelo ya? Masih, masih. Oke, oke. Kalau kita lihat dari indikator ataupun mungkin indikasi teknikalnya, possibilities adanya technical ataupun mungkin membalikan arah, biasanya kita bisa lihat dari apa, Pak Angelo? Nah, karena metode analisa saya menggunakan market volume, itu saya mencari aksi dari big player. Nah, kemarin ketemu ada support kuat di 7650 di sini. Nah, ini yang mesti diwaspadai ini karena ini support yang diciptakan oleh para big player yang cukup kuat. Ini yang mendorong indeks terus naik. Tapi kalau dibiarkan tembus ke bawah, nah itu yang bisa bahaya. Jadi mesti dipantau ya support Oke, itu. Anda tadi menyampaikan level yang perlu diwaspadai adalah di level 7.650-an ya, kalau tidak salah ya, Pak Angelo ya? Betul, betul. Oke.
Baik, secara momentum ini kemudian bisa dimanfaatkan secara teknikal lah ya. Anda kemudian lebih favorable untuk kemudian melihat saham berdasarkan momentum begitu ya, Pak Angelo ya. Ya, Oke, memang. sektor-sektor mana ataupun mungkin saham-saham mana yang menarik begitu secara teknikal dan akan terjadi gap yang bisa dimanfaatkan sebetulnya? Sebetulnya umumnya sekarang saham lagi bagus, tapi saya pilih 4 saham yang kelihatannya masih akan lanjut naik ke atas, yaitu Brand, Data, TAPG, dan MIDI. Hmm, Oke, kita ke brand terlebih dahulu. Secara teknikal seberapa menarik sebetulnya saham yang satu ini, Pak? Secara valuasi ataupun mungkin harga murah ataupun mungkin sudah masuk premium, tapi masih ada kemungkinan kemudian untuk terus naik dan kenaikannya ini bisa dimanfaatkan untuk profit taking. Betul. Jadi memang dia sudah hitungannya mahal. Sejak bulan lalu naiknya sudah lumayan dan memang dia sudah break resistance yang kuat di sini. Tapi di sekitar 10.000 ke atas itu masih ada penambahan demand. Jadi masih ada yang beli lagi. Pendakian itu bisa mendorong brand sampai 14.000 ya. Baik, 14.000 di berapa lama Pak Angelo? 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari ya, level terakhir ada di 11.900 ya, artinya mungkin akan terjadi rally secara teknikal gitu ya untuk brand ya? Ya, Oke, baik, ini sangat menarik untuk kita kemudian cermati gitu, masuk di level 11.900, level terakhir langsung masuk aja, boleh hajar kanan. hajar kanan ya, oke, udah dapat lampu hijau dari Pak Angelo nih, baik. Untuk 3 saham lainnya secara teknikal kita akan bahas lebih lengkap Pak Angelo usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.